Angela, wanita cantik yang penuh luka. Dia adalah wanita tercantik di kota itu, sekaligus pelacur paling mahal. Setiap hari, puluhan pria rela menyerahkan gaji sebulan hanya untuk bisa melihat matanya, apalagi tidur bersamanya. Tapi hari ini, Angela memutuskan hanya akan melayani satu orang saja. Ia lelah, sangat lelah. Namun, di balik wajah anggun itu, Angela merasa muak. Semua pria terlihat sama, kasar, egois, dan tak peduli. Sampai suatu hari seseorang mengetuk pintunya. Ia bukan pelanggan biasa. Ia membayar 2 kali lipat, namun tak meminta tubuhnya. "Apa yang kamu suka?" tanya Angela. "Aku suka kamu, tapi bukan tubuhmu, aku ingin jiwamu. Nikahilah aku," jawab pria itu. "Ambil aku dari tempat ini. Beri aku hidup baru yang layak," bisik Angela. "Ya, kamulah orangnya," kata pria itu. Hari Kamis di minggu itu Mike melamarnya. "Berhentilah dari pekerjaan ini. Mulai hari ini tinggal bersamaku, aku akan berikan hidup yang baik." Keesokan harinya, Angela masih menawarkan jasanya, tapi dengan harga 2 kali lipat. Dan Mike datang lagi. Sikapnya yang tenang membuat Angela bingung. Pria ini bukan hanya membuang-buang uang. Hari demi hari berlalu, Mike terus datang. Pengawal, Angela mulai curiga. Tapi Mike tetap datang. Dompetnya mungkin akan jebol, tapi ia tak peduli. Ia ingin Angela. Teman-temannya bilang dia gila dan harus menyerah. Tapi malam itu, Mike tahu, ini kesempatan terakhir. Sebelum Angela dijemput pelanggan, lain Mike mencoba naik ke atas. Tapi dicegah. "Aku akan bantu dia keluar dari kehidupan ini," gumam Mike. Masalah mulai datang. Angela dipaksa kembali oleh orang-orang yang menguasainya. Tapi Mike tetap peduli. Namun saat ia mencoba bicara dari hati, Angela mulai menjauh. "Aku enggak punya perasaan apapun untukmu. Aku cuma petani miskin," kata Mike. Kata-kata itu menusuk Angela. Ia hancur, tapi pengalaman hidup membuatnya kuat. Ia tak percaya lagi pada janji manis. Saat berumur 13 tahun, ia baru pertama kali bertemu ayahnya. Hasil hubungan gelap. Ia dan ibunya diusir. Untuk bertahan hidup, sang ibu menjual tubuhnya. Tak lama, ibunya meninggal karena sakit. Angela menjadi gelandangan dan akhirnya dijual pada seorang adipati. Tapi bukan kehidupan mewah yang didapat, melainkan siksaan dan ketakutan. Angela terlalu muda untuk mengenal dunia kelam, tapi itulah jalan yang dipaksakan padanya. Di usia 20 tahun, Angela pernah hampir menjadi ratu kecantikan. Ia dipersiapkan dengan penuh harapan, tampil perdana di acara bergengsi. Tapi tak disangka, tamu pertamanya adalah ayah kandungnya sendiri. Angela hanya bisa diam. Ia tak sanggup bicara saat menyadari pria itu adalah ayahnya, orang yang tak pernah mengakui keberadaannya. Tapi kali ini, ia ingin ayahnya melihat sendiri wajah anak yang pernah ia buang. Wajah penuh luka dan kecewa. Saat sang ayah tahu bahwa ia telah berhubungan dengan darah dagingnya sendiri, rasa bersalah dan penyesalan menelannya. Ia tak bisa menerima kenyataan itu, dan akhirnya menembak dirinya sendiri. Sejak hari itu, hati Angela membeku. Ia berubah menjadi wanita dingin. Baginya, hidup hanyalah jalan takdir tanpa arah, tapi takdir belum selesai mengujinya. Suatu hari, karena kecerobohan, Angela hamil. Tapi pria yang bersamanya tak ingin bertanggung jawab. Sang istri sah tak ingin ada jejak yang tertinggal. Angela dipaksa menggugurkan kandungannya. Ia mulai kehilangan arah sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Di tengah keputusasaan, Angela kabur di malam hari. Tapi dia belum tahu, dunia luar jauh lebih kejam. Dalam pelariannya, Angela menjadi sasaran 2 gadis yang mengikutinya. Saat turun dari kapal, mereka menjatuhkannya, merampok uangnya, bahkan kerabatnya sendiri, sang bibi, ikut menelantarkannya. Untungnya Angela diangkat oleh seorang wanita, baik hati. Tapi pelariannya dari neraka justru membawanya ke lubang gelap yang baru. Suami wanita itu ternyata punya niat busuk. Ia memanfaatkan Angela, mengurungnya,
dan menjadikannya alat untuk menghasilkan uang. Angela dijerumuskan ke pasar gelap. Angela merasa tak punya jalan keluar. Sampai akhirnya, datanglah Mike. Angela tak percaya, tapi pria ini berbeda. Mike adalah seorang pria beriman yang sejak awal sudah berdoa. Ya Tuhan, jika aku memang boleh meminta, berikanlah aku seseorang yang bisa kucintai sepenuh hati. Dan ketika matanya bertemu dengan Angela, ia tahu. Doanya dijawab. Mike tak peduli masa lalu Angela. Ia hanya peduli pada hatinya. Meskipun awalnya sempat kasar pada Mike, di dalam hati kecil Angela mulai tumbuh harapan untuk bisa lepas dari dunia kelam yang selama ini mengurungnya. Setelah berjuang keras, Angela akhirnya memberanikan diri menemui wanita yang menampungnya. Ia ingin menebus dirinya dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Namun, untuk bisa benar-benar bebas, ia harus melepaskan diri dari cengkeraman pria berkulit gelap yang selalu mengawasinya. Tekad Angela sudah bulat. Istri pria itu pun sudah tak berpura-pura lagi. Ia langsung menyuruh penjaga membawa Angela ke dalam ruangan, berharap Angela menyerah. Tapi kali ini Angela benar-benar lepas kendali. Ia melawan. Pukulan demi pukulan ia terima dan berikan. Tubuhnya seperti mesin yang hanya digerakkan oleh keinginan untuk bebas. Setelah itu, tanpa memberitahu siapapun, Angela kabur ke kota. Di sebuah restoran di lantai 2, Mike yang sedang mabuk tak sengaja bertemu Angela. Wajah wanita itu lebam, nyaris tak dikenali. Melihatnya seperti itu, Mike sadar. Ia tak bisa membiarkan wanita yang ia cintai terus hidup dalam penjara yang tak terlihat. Tanpa ragu, Mike menyerahkan seluruh uangnya kepada wanita yang menahan Angela. Walau saat itu bukan waktu yang tepat untuk melamar, Mike tetap berkata, "Aku tahu ini gila. Tapi maukah kamu menikah denganku?" Angela terdiam. Saat mereka naik kereta kembali ke tempat Mike, semuanya terasa seperti mimpi. Saat sadar, ia sudah berada di peternakan lagi. Ia kaget melihat cincin di jari manisnya. Dan wajahnya di cermin tak lagi seperti dulu. Terlalu banyak luka yang harus disembunyikan. Mike masuk ke kamar, menyerahkan pakaian bersih buatan adiknya. Angela hanya menunduk. Ia bertanya berapa jauh kota dari sini. Mike menjawab, 20 mil. Angela ingin kembali. Ia merasa harus mendapatkan kembali apa yang pernah ia miliki. Saat Angela melepaskan cincin di jarinya, ia tahu. Cincin itu milik mendiang ibu Mike. Tapi ia tetap pergi. Ia tak ingin memberi harapan. Ia takut. Dan luka masa lalu membuatnya sulit percaya pada siapapun. Bahkan sentuhan pria sekalipun baginya terasa seperti jerat penuh dosa. "Aku tidak ingin menikah jika itu hanya membuatku jadi budak," katanya. Mike dengan lembut menjawab, "Pernikahan bukan perbudakan." 3 minggu berlalu. Tubuh Angela mulai pulih perlahan, tapi luka batinnya belum sembuh. Saat Mike pergi keluar, Angela diam-diam mengenakan pakaian lamanya dan kembali ke kota. Ia meninggalkan cincin itu di meja. Mike yang kembali menemukan cincin itu langsung mengejarnya. Melihat Mike mengekorinya, Angela panik dan mempercepat langkah. Ia salah paham, mengira Mike mengejarnya karena tak mau kehilangan miliknya. Padahal Mike hanya ingin mengembalikan jaket yang tertinggal. Dan keputusan untuk pergi atau tinggal tetap ada di tangan Angela. Jalan itu panjang, sekitar 20 mil ke kota. Tapi hanya 1 mil ke rumah kecil yang mereka tinggali bersama. Di rumah itu ada makanan, api penghangat, dan seorang pria yang tulus mencintainya. Angela terus melangkah. Tapi entah mengapa, kata-kata Mike tadi menggema di hatinya. Ia kembali. Mike tak berkata apa-apa saat melihatnya lagi. Ia hanya membawakan makan malam. Angela yang kelaparan makan dengan lahap. Saat Mike membersihkan luka di kakinya, sedikit demi sedikit, dinding kebencian dalam hati Angela mulai retak. Sentuhan lembut itu bukan untuk menguasai, tapi untuk menyembuhkan. Malam itu Mike menyisir rambut Angela dengan hati-hati. Angela ingin membalas budi, tapi ketika situasi mulai berubah, Mike menahan diri. "Aku tahu, kau hanya ingin berterima kasih, tapi aku tidak ingin cinta kita dimulai dari rasa kasihan," katanya pelan.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Angela merasa aman. Keesokan harinya, Angela berkata pada Mike, "Aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi istri yang baik, tapi aku akan tetap di sini sampai aku bisa membayar semua hutangku padamu." Mike yang mengerti perasaan orang yang dicintainya, tidak pernah menyalahkannya. Hari-hari berlalu. Angela dan Mai mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Dien Bien. Mike mengajaknya mengumpulkan telur, memanggang ayam, mengajarinya memancing, bahkan menebang kayu. Tanpa sadar, hati Angela yang dulu dingin mulai mencair, hangat oleh perhatian Mike. Tapi Angela masih menganggap semua ini sebagai bentuk tanggung jawab, bukan cinta. Di sisi lain, Mike yang jatuh hati padanya hanya bisa pura-pura santai, membawa anjing jalan-jalan, padahal dia sedang menenangkan diri, berendam di air dingin karena perasaannya yang memuncak. Keesokan harinya, Angela mulai menunjukkan kebahagiaan kecil. Tatapan mereka penuh makna, dan rumah itu dipenuhi rasa yang belum terucap. Namun, malam itu, Angela terbangun dari mimpi buruk. Bayangan dari masa lalu kembali menghantuinya. Mike tak bertanya, hanya menemaninya diam-diam. Keesokan paginya, Mike mengajaknya ke puncak gunung menyaksikan matahari terbit. Baginya, inilah kehidupan yang ia impikan untuk Angela, hangat, damai, penuh harapan. Tapi Angela merasa masa lalunya seperti kutukan yang membuatnya tidak pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Angela merasa Mike tak benar-benar serius. "Kamu bilang mencintaiku tapi tidak pernah menunjukkan bukti." Mike hanya tertawa lalu berkata, "Aku masih menunggumu, hari ketika kamu benar-benar membuka hatimu." Dan saat mereka akhirnya saling mencium, perasaan yang lama terpendam pun meledak, seperti dua sungai yang menyatu dalam gelombang besar. Angela sadar, ini adalah cinta. Hari itu, beberapa kerabat Mike kembali dari tambang emas dalam keadaan menyedihkan. Di antara mereka ada Pau, yang kaget saat melihat Angela. Ternyata dulu mereka pernah bekerja di tempat yang sama, menggali emas. Mike menyadari situasi canggung itu kemudian langsung berkata, "Angela butuh pakaian. Aku pikir kamu setuju, kan?" Namun saat Mike pergi bekerja dan tinggallah Pau bersama Angela, suasana jadi tegang. Pau memandang Angela dengan jijik. "Melihatmu pakai baju buatan istri Mike, rasanya aku ingin muntah." Angela menahan sakit itu dalam diam, tapi akhirnya dia bicara pada Mike, ingin dia tahu tentang masa lalunya. Namun saat Mike bilang dia tidak peduli, Pau justru merasa dihina. Mike marah, "Kalau kamu menganggapku saudara, kamu juga harus mencintai orang yang aku cintai. Mengerti?" Pau hanya menunduk. Di balik kemarahan itu, tersimpan luka kehilangan adik perempuan yang belum sembuh. Angela sebenarnya mengerti. Apa yang dikatakan Pau tidak salah. Mike memang tak peduli masa lalu, tapi Angela merasa dirinya bukan orang yang pantas untuk Mike. Dia berpikir Mike layak mendapatkan wanita yang lebih baik, yang hatinya tidak rusak seperti dirinya. Keesokan harinya, Angela diam-diam ikut naik kereta Pau kembali ke kota. Saat istirahat, aku tahu Angela tidak punya uang untuk membayar ongkos mobil. Pikiran buruk langsung muncul di kepala Pau. Dia memang belum pernah naik ke lantai atas rumah bordil, tapi diam-diam selalu penasaran seperti apa rasanya. Apakah Angela mungkin mengalami hal yang sama seperti yang dulu dialami oleh wanita lain? Saat itu, Angela ketakutan, terkejut, dan jijik. Tapi demi membuat hidup Mike jadi lebih baik, dia tetap melakukan sesuatu yang sebenarnya ia benci. Hal yang dulu sangat ia benci, seperti yang dulu dilakukan oleh Min di masa lalunya. Tak lama kemudian, Pau keluar dari balik pohon. Ia menyaksikan semuanya dengan rasa muak dan marah. Angela terus-menerus muntah setelah kejadian itu. Ketika tiba, waktunya pergi keluar kota. Pau tidak ingin orang lain tahu bahwa dia pergi bersama Angela. Jadi dia mengejarnya hingga ke mobil. Sebelum berpisah, Pau berkata, "Kau tahu aku tidak pernah munafik pada diriku sendiri. Tapi kamu, kau ambil uang Mike, ambil kudanya, dan bahkan istrinya.
tapi masih mengaku sebagai saudara. Dibandingkan Pau yang hidup dengan kemewahan dan niat buruk, Angela setidaknya masih hidup dengan jujur. Saat kembali ke kota, Angela hanya melihat sisa reruntuhan restoran. Kabarnya tempat itu dibakar oleh sang adipati yang sedang mencarinya. Seorang pria datang, mengajak Angela ke rumahnya untuk minum. Meski awalnya terlihat ramah, ternyata dia hanya tertarik pada tubuh Angela. "Kembali saja ke pekerjaan lamamu," katanya. "Kita bagi hasil, tapi dengan satu syarat, kau harus melayaniku kapan saja aku mau, tanpa bayaran." "Kecuali Mike," katanya. "Tidak ada yang bisa mencintai orang seperti Angela." Angela akhirnya kembali ke pertanian. Di sana Mike diberitahu bahwa Angela pernah menumpang mobil bersama Bao. Wajah Mike langsung menunjukkan bahwa dia paham apa yang telah terjadi. Dengan nada tegas, Mike berkata, "Pulanglah Pau, keluar dari sini, sebelum aku menyerahkanmu ke pihak berwajib." Setelah itu Mike pergi ke kamar Angela. Tanpa banyak bicara, ia hanya memeluknya dengan tulus. Kemudian ia memecat semua penjaga dan membawa Angela pergi dari kota itu. Mungkin karena Angela kembali ke pekerjaan lamanya, atau karena peristiwa bersama Pau yang membuatnya malu, Mike memilih untuk diam dan tidak menanyakan apapun. Sepanjang perjalanan tak ada sepatah kata pun di antara mereka. Hingga larut malam, Angela memergoki Mike sedang diam-diam menangis. "Aku hanya pemilik kuda biasa," katanya lirih. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Dulu dia membenci pria seperti dirinya yang menyentuh tubuh wanita dengan cara kotor dan semaunya. Tapi luka di hati Angela jauh lebih menyakitkan dibandingkan luka fisik yang ia alami. Luka itulah yang terus terukir dalam hati Mike, sesuatu yang tak bisa ia lupakan. "Aku memaafkanmu," katanya akhirnya. Setelah semuanya reda, Angela masih mencoba meyakinkan Mike untuk melepaskannya. Ia merasa tak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Tapi Mike justru mulai bercerita tentang lukanya sendiri. Sejak kecil, Mike menyaksikan kekejaman ayahnya, pemilik pertanian, yang menggunakan kekuasaan untuk menindas para pekerja. Ia membenci sosok ayah itu, tapi justru karena itu, Mike bertekad untuk tidak menjadi seperti dia. Ia percaya Tuhan selalu membimbing Mike ke jalan yang benar. Angela tetap bertahan di sampingnya. Waktu pun mengubah banyak hal. Perlahan, kepercayaan mulai tumbuh di antara mereka. Angela mulai merasa dimengerti, dan luka masa lalunya perlahan memudar. Suatu hari mereka bertemu dengan sebuah keluarga kecil yang sedang kesulitan. Kereta mereka rusak dan sang istri yang sedang hamil besar hendak melahirkan. Tanpa ragu, Angela dan Mike menolong mereka dan membawa keluarga itu pulang. Saat bayi keluarga itu lahir, Angela melihat bagaimana Mike menyayangi anak-anak. Tapi kenangan masa lalunya masih menghantui. Ia bahkan mulai merasa iri dan membenci pasangan itu secara tidak sadar, terutama sang suami yang mirip dengan pria dari masa lalunya. Angela akhirnya jujur kepada Mike. Ia pernah hamil anak dari sang adipati. Ia juga pernah dibawa ke dokter pribadi untuk menghilangkan kehamilan itu. Mike menanggapinya dengan tenang, berusaha menunjukkan bahwa ia tak peduli dengan masa lalu Angela. Namun, malam itu, Angela tahu tetangga mereka membeli tanah di dekat pertanian dan berencana tinggal selamanya di sana. Angela sadar, inilah saatnya pergi. Keesokan harinya Angela menyiapkan makan siang terbaik. Di puncak gunung yang sepi, ia mengucapkan selamat tinggal lewat cinta. Esok paginya, putri tetangga menemukan sepucuk surat dari Angela. Ia memberikannya pada Mike. Kali ini, Mike tidak mengejar. Ia memilih menghormati kepergian Angela. Ia tahu, ia tak punya apa-apa lagi untuk diberikan padanya. Angela pun tak menoleh ke belakang. Ia memilih pergi ke kota lain, memulai hidup baru. Dengan kemampuan memasaknya, ia melamar sebagai koki di sebuah restoran. Ia pikir, mungkin inilah awal kehidupan yang damai, tapi nama sang adipati seperti kutukan yang tak bisa hilang. Tak lama kemudian pria itu menemukan Angela dan membakar restoran tempatnya bekerja.
Ia menggunakan nyawa pemilik restoran untuk mengancam Angela, memaksanya kembali tunduk. Keserakahannya membuatnya ingin menguras habis semua yang masih tersisa dari Angela. Namun kali ini, Angela sudah berubah. Berkat Mike, ia belajar menghadapi rasa takut. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Angela memilih melawan. Tuhan, aku ingin percaya, sangat ingin percaya padamu. Jika engkau mendengarku, tolong bantu aku. Saat matahari terbit, ia mulai merasakan secercah harapan. Ia berharap bisa melihat ibunya kembali. Ceritakan kebenarannya padaku, cintaku. Katanya Sang Duke lalu memamerkan kebanggaannya di depan banyak orang. Tapi Angela justru membongkar siapa dia sebenarnya. Angela mengungkapkan bahwa dia bukan satu-satunya korban. Masih ada 2 gadis lain yang dikurung dan disiksa. Angela sendiri dijual saat usianya baru 8 tahun. Sang Duke marah besar dan menyeret. Angela masuk ke dalam ruangan berniat membunuhnya. Tapi tiba-tiba seorang polisi kulit hitam muncul, menyelamatkan Angela dan 2 gadis lainnya. Mereka berhasil kabur. Orang-orang pun marah besar, dan hidup Sang Duke pun berakhir di situ. 3 tahun berlalu. Tanpa sengaja, Mike bertemu Angela lagi. Angela kini mendirikan rumah bagi para gadis korban seperti dirinya. Mike ingin membawanya kembali ke peternakan, tapi Angela menolak. Ketika tahu bahwa putri tetangga yang ia sayangi, kini bahagia, Angela tidak cemburu. Ia justru senang karena itulah kehidupan yang selama ini ia impikan. Namun kemudian Paul berkata sesuatu yang mengejutkan. Miriam adalah istriku sekarang, bukan istri Mike. Mike kaget dan marah. Ia mempertanyakan, kenapa Paul merebut cinta yang seharusnya miliknya? Paul menjawab bahwa hanya dia yang bisa memberinya anak. Dan karena itu, Angela memilih mundur. Air mata penyesalan mengalir dari mata Paul. Ia sadar selama ini, ia menyalahkan Angela, padahal kepergiannya adalah bentuk pengorbanan. Bisakah kau memaafkanku? Tanya Mike. Angela menjawab lembut. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Bagaimana aku tidak memaafkanmu? Aku sendiri sudah menerima terlalu banyak pengampunan. Meski kenangan masa lalu menyakitkan, Mike menunjukkan bahwa cinta bisa menyembuhkan luka terdalam. Angela pun belajar mencintai tanpa penyesalan, meski hatinya pernah terluka. Sore itu, mereka berjanji untuk bertemu kembali. Tapi Angela menunggu, dan Mike tidak datang. Ia kembali ke lembah seorang diri. Kehilangan Angela adalah luka yang tak bisa Mike hapus, meski ia berusaha mengisinya dengan kesibukan. Namun kali ini, penantiannya tak sia-sia. Keesokan harinya, Angela datang. Ia berdiri di bawah sinar matahari dengan payung yang perlahan diturunkannya. Ia berjalan perlahan ke arah Mike. Namaku sebenarnya Sarah, katanya. Aku tak pernah bilang ke siapapun, karena itu satu-satunya hal yang bisa aku simpan untuk diriku. Aku datang ke sini untuk bilang, aku mencintaimu, dan aku minta maaf karena sudah membuatmu terlalu menderita. Ciuman mereka di akhir menghapus semua luka dan kegelapan yang pernah ada. Ini bukan sekadar kisah cinta. Ini adalah perjalanan tentang luka, pengampunan, dan harapan. Tentang manusia yang tersesat, lalu diselamatkan oleh cinta. Semoga kisah ini bisa menyentuh hatimu